Saya akan membahas mengenai teknologi dari definisi, perkembangan zaman ke zaman, pendapat para tokoh, dan hakikatnya. Kehidupan manusia sekarang ini tak lepas dari kemajuan teknologi, mengingat zaman sudah berkembang pesat. Keberadaan teknologi telah memengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu perbaikan ekonomi. Menurut KBBI, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata teknologi yang bahasa Yunani yang tekno artinya keahlian dan logi yang artinya pengetahuan. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Dari zaman ke zaman, perkembangan teknologi mengenai perubahan yang sangat signifikan, seperti zaman prasejarah yang dimana manusia masih menggunakan teknologi yang berupa batu, perunggu, dan besi. Belum adanya generator mesin uap, dan yang lainnya. Lanjut ke zaman kuno, di mana Mesir, Yunani, Romawi menggunakan teknologi sebagai sarana perang dengan generator manusia dan yang lainnya. Lanjut ke abad pertengahan hingga awal era modern, abad Renaissance, abad di mana teknologi mengalami perkembangan pesat dari ilmu pengetahuannya, dari kesehatan, dan bidang lainnya, yang mana banyak ilmuwan Islam masuk ke ranah teknologi. Abad ke-20, di mana teknologi sangat berkembang pesat hingga dijadikan salah satu faktor terjadinya perang dingin atau Cold War. Salah satunya ialah perang dingin antara Amerika dan Rusia. Teknologi berlanjut dengan berkembangnya teknologi komunikasi yang mana mempermudah kehidupan manusia satu sama lain dan menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Teknologi juga mendapat pengertian dari para tokoh seperti Capra yang pendapat mengenai teknologi adalah pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Manuel Castle juga berpendapat bahwa teknologi merupakan kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Tony B berpendapat mengenai teknologi bahwa teknologi adalah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, yang mana membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Addictive. Gary J. Englund, penerapan ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta main system untuk memecahkan masalah manusia. Jacques Ellul berpendapat bahwa teknologi keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Hakikat teknologi. Istilah teknologi pertama kali digunakan oleh Phillips pada tahun 1706 pada sebuah buku yang berjudul Technology: A Description of the Arts, Especially the Mechanical. Sedangkan pertanyaan tentang hakikat teknologi sebenarnya sudah muncul pada zaman Yunani kuno, yaitu zaman Aristoteles. Saat itu dikenal tema filsafat, psyche, dan voices. Heidegger mengungkap hal ini dalam bukunya The Question Concerning Technology. Pada hakikatnya, teknologi bukanlah sekedar produk ilmu pengetahuan beserta temuan-temuannya yang merupakan mesin, pesawat, reaktor, ataupun fasilitas fisik lainnya yang serba canggih, melainkan juga termasuk sistem organisasi, struktur sosial, beserta kekuasaan yang terlintas padanya. Menurut Kunto Wibisono, merupakan hasil penerapan secara sistematik ilmu pengetahuan sebagai satu himpunan rasionalistik empirik dari berbagai komponen pendukungnya dengan maksud hendak menguasai atau mengendalikan gejala-gejala yang dihadapinya melalui proses produktif secara ekonomis. Pembahasan selanjutnya mengenai relasi budaya dan teknologi.
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kemudian ada yang berbentuk materi dan non-materi. Nah, di sini membahas mengenai sekilas tentang budaya. Bagaimana budaya itu sebagai suatu cara hidup dalam suatu masyarakat, yang mana suatu masyarakat tertentu akan berbeda budayanya dengan masyarakat yang lainnya, tergantung bagaimana kondisi situasi yang terjadi di sekelilingnya. Dampak teknologi terhadap kebudayaan yaitu perubahan sosial budaya. Dampak dari sosial budaya adalah terlihat pada masyarakatnya, yang mana masyarakat akan lebih banyak menggunakan teknologi yang terus berkembang, sehingga mampu merubah susunan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat. Maksudnya, pada suatu masyarakat, teknologi secara tidak langsung akan merubah aspek-aspek kehidupan dalam suatu masyarakat, seperti halnya misal dalam aspek komunikasi antar individu atau antar keluarga yang tadinya menggunakan langsung verbal, maka dengan adanya teknologi bisa dimudahkan komunikasi, bisa melalui pesan, WhatsApp, chat maupun yang lainnya. Kemudian dampak yang lain mengenai penetrasi kebudayaan, yaitu masuknya kebudayaan yang beragam ke dalam suatu daerah dengan kebudayaan tertentu. Hal tersebut akan memengaruhi kondisi kebudayaan suatu masyarakat karena adanya kebudayaan lain yang bisa masuk dengan mudah dikarenakan mudahnya akses teknologi. Maksudnya yaitu ketika kita melihat suatu masyarakat yang berkebudayaan, tentu mereka memiliki kebudayaan yang telah mereka pegang sejak lama. Namun dengan adanya teknologi, maka orang-orang, individu mampu dengan mudah mengakses bagaimana sih kebudayaan yang lainnya, sehingga mereka memiliki ketertarikan pada kebudayaan yang lain dan kemudian mereka terapkan pada individu mereka maupun keluarga mereka, yang berdampak pada penetrasi kebudayaan, dalam artian ada budaya lain yang masuk ke dalam budaya kita. Contoh yang sering kita lihat yaitu dari segi berpakaian. Pada suatu daerah memiliki tradisi dan budaya yang menjunjung tinggi kesopanan dan nilai-nilai luhur yang telah dibawa oleh nenek moyang. Namun, karena adanya teknologi, semua orang mempunyai pandangannya masing-masing terhadap busana, terhadap pakaian, dan mereka bebas memilih pakaian atau busana yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan, meskipun berlawanan dengan nilai kesopanan maupun nilai-nilai yang dibawa oleh nenek moyang. Lalu bagaimana kita menyikapi masuknya teknologi? Masuknya teknologi tidak bisa dipungkiri dengan masifnya perkembangan teknologi. Kemudian kita hanya bisa menyikapi masuknya teknologi dengan baik, dengan analisis yang tepat dan sesuai. Bahkan dampak yang diberikan dari teknologi sendiri juga tidak bisa dipastikan selalu baik maupun buruk. Jadi kita hanya mampu berusaha semaksimal mungkin dan sebisa mungkin menyaring apa yang masuk dari teknologi, apa yang datang dari teknologi, sehingga bisa kita terapkan dalam kebudayaan kita sehari-hari, yang mana dampaknya pun tidak bisa kita pastikan bahwa itu selalu baik maupun buruk, tergantung budaya apa yang akan kita terapkan dan kesesuaian dengan budaya kita. Kemudian ada aspek-aspek yang mampu diintervensi dari teknologi, khususnya dalam kebudayaan ya, yaitu
gaya hidup, gaya komunikasi, gaya berpakaian, gaya konsumsi, gaya bahasa. Nah, semua itu menjelaskan bagaimana teknologi begitu berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat yang ada. Teknologi memiliki andil yang besar dalam perubahan kebudayaan masyarakatnya, baik dari gaya hidup yang tadinya mungkin tradisional atau mungkin mereka lebih ke ranah pedesaan. Karena adanya teknologi, mereka beralih gaya hidup menjadi gaya perkotaan atau gaya yang lebih modern. Kemudian masuk pada komunikasi, bagaimana pada zaman dahulu atau budaya dahulu komunikasi bisa dilakukan dengan verbal, bicara langsung, tatap muka antar orang. Sehingga bagaimana sopan santun, tata krama, etika, moral yang harus dilakukan pun akan dibawa dalam komunikasi tersebut. Berbeda halnya ketika teknologi masuk, bahwa komunikasi bisa dilakukan dengan nonverbal atau dengan daring. Misalnya dengan pesan, chat, WA, telepon, dan yang lainnya. Maka etika, moral, tata caranya pun berbeda dengan yang verbal atau tatap muka. Bahkan emosional berbeda pula. Kemudian pada sisi berpakaian, konsumsi, maupun bahasa, semuanya dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang. Dengan semakinnya berkembangnya teknologi, maka semuanya akan memiliki potensi untuk terus berubah pula. Pembahasan selanjutnya mengenai relasi antara agama dan teknologi. Sekilas mengenai agama, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Sehingga ketika digabungkan, agama berarti tidak kacau. Sehingga orang yang beragama itu diharapkan bahwa mereka menggunakan dasar-dasar agama sehingga mereka kehidupannya tidak kacau. Di dalam bahasa Latin, agama diartikan dengan religio atau dalam bahasa Inggris religion dengan akar kata religere yang berarti mengikat. Sehingga dari akar kata tersebut, agama itu punya ciri khas yaitu aturan-aturan atau keterikatan. Adapun menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus atau suci. Kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Mengenai sejarah agama sendiri bermula dari kepercayaan. Kepercayaan dimulai dari animisme, dinamisme, toteisme, kemudian berkembang menjadi sebuah monoteis, politeis, dan yang lainnya. Mengenai perbedaan antara agama dengan teknologi, ada beberapa aspek yang berbeda dari keduanya yang paling mencolok. Yang pertama mengenai landasan, yang mana landasan dari agama adalah keimanan dan keyakinan yang berdasarkan pada nas agama. Berbeda dengan landasan dari teknologi atau sains, yaitu berupa empiris logis. Sehingga dari keduanya adalah dua kutub yang berlainan, yang ketika disatukan pun akan terjadi gejolak yang bertentangan. Kemudian cara mendapatkan pengetahuan. Agama mendapat pengetahuan dari nas agama atau dalil, termasuk juga mendapat dari pengalaman spiritual pelakunya. Biasanya para pelaku pengalaman tersebut menceritakan dalam sebuah kisah atau karya. Berbeda dengan teknologi yang mendapatkan pengetahuan dengan metode percobaan. Kemudian mengenai orientasi dari keduanya berbeda. Orientasi agama adalah kehidupan akhirat. Berbeda dengan teknologi yang orientasinya adalah kehidupan di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu aspek sentuhan. Aspek yang disentuh oleh agama adalah the ultimate concern
ultimate concern itu inti dari jiwa manusia, dalam artian bahwa ketika seseorang membela suatu agama, maka kehidupannya pun rela dikorbankannya, meskipun itu bertentangan dengan yang lainnya, selama sesuai dengan apa yang dia bawa. Berbeda dengan teknologi, yang mana sentuhannya adalah akal logis, sehingga ketika ada suatu kebenaran yang lain, itu secara ilmiah bisa diterima selama proses yang dibawa bisa dipertanggungjawabkan. Namun dari perbedaan antara keduanya, yaitu agama dan teknologi, bukan berarti harus dibeda-bedakan mana yang lebih baik dan mana yang buruk, karena keduanya bisa saling melengkapi agar terjalin hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, pada intinya ketika keduanya bisa digunakan secara proporsional sesuai kebutuhannya, maka kehidupan pun bisa berjalin dengan seimbang sesuai kebutuhan. Relasi apa sih yang diciptakan antara agama dan teknologi? Hubungan antara agama dan teknologi itu saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi teknologi, begitu pula sebaliknya teknologi mempengaruhi agama. Seperti contoh, dalam agama mempengaruhi teknologi adalah orientasi pembahasan dari teknologi yang muaranya pada kemaslahatan dalam beragama. Begitu pula sebaliknya ketika teknologi mempengaruhi agama. Ada beberapa penggunaan praktek-praktek ibadah amalia dari agama yang digantikan dengan teknologi sesuai kebutuhan dan konteks yang disampaikan. Saling mempengaruhi, maksudnya yaitu baik dari yang pertama, memudahkan media dakwah dan ibadah. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam agama perlu melakukan praktik ibadah, termasuk juga media dakwah. Itu sebabnya dengan adanya teknologi, keduanya bisa dilakukan dengan mudah, seperti adanya saluran penyedia informasi keagamaan dan akses ibadah, baik transportasi ataupun metode, bisa menjadi lebih mudah. Kemudian keterkaitan tersebut berpengaruh pada memberikan etika penelitian. Melihat bagaimana perkembangan teknologi dan semacamnya sangat masif di zaman sekarang, dengan dilakukannya berbagai macam percobaan, dimungkinkan akan adanya ilmuwan yang ekstrim dalam melakukan percobaannya. Mereka kehilangan sisi-sisi kemanusiaan dalam percobaan, sehingga diharapkannya agama digunakan dalam aspek percobaan tersebut agar sisi kemanusiaan tetap dijaga, termasuk etika dalam penelitian, moral termasuk. Kemudian yang terakhir, iptek mencoba membuktikan kebenaran nas agama. Pada beberapa kasus, iptek digunakan untuk menguji kebenaran nas agama agar kebenarannya semakin kuat dan bisa diterima secara rasional empirik. Barangkali contoh yang empirik yang jelas yaitu mengenai manfaat Zam-Zam. Bagaimana air yang terus mengalir tersebut diteliti oleh ilmu pengetahuan sehingga ditemukan bahwa mukjizat Zam-Zam itu sangat bermanfaat dan sangat banyak, semacam itu. Dari sudut pandang agama, teknologi dianggap sebagai sarana atau alat mendapatkan inti agama, yaitu akhirat. Tetapi dari sudut teknologi atau sains, agama dianggap sebagai penghambat perkembangannya. Nah, di sini kita bisa melihat maksudnya pada kasus-kasus zaman dahulu, bagaimana bumi itu sebagai pusat tata alam semesta, yang mana diangkat dari agama. Agama menyampaikan semacam itu, bahwa bumi pusat tata surya. Namun pada penelitian selanjutnya ditemukan bahwa bukti bumi sebagai tata surya itu dibantahkan dengan ditemukannya matahari sebagai pusat inti tata surya, yaitu heliosentris. Nah, dari kasus ini kita melihat bagaimana seakan-akan agama itu menjadi penghambat berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dalam khususnya yaitu sains. Agama menjadi penghambat karena seakan-akan agama itu selalu membatasi dalam setiap percobaan yang akan dilakukan para ilmuwan. Namun, ungkapan tersebut disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang memang dianggap ekstrim terhadap teknologi atau sains. Seperti Hawkins yang menyatakan bahwa semua permasalahan kehidupan bisa diselesaikan dengan sains tanpa perlunya agama. Bahkan agama pada taraf tertentu tidak dibutuhkan dalam kehidupan. Itu menurut ilmuwan-ilmuwan yang dianggap ekstrim. Kemudian mengenai tantangan mendatang dari teknologi secara umum. Tantangan tersebut diharapkan agar kita selaku pengguna teknologi itu tidak terjerumus ke dalamnya. Yaitu yang pertama, tergerusnya moral. Karena kita melihat bagaimana kita selaku pengguna teknologi akan mengalami ketergantungan terhadap teknologi. Yang imbasnya ketergantungan tersebut menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan kita dalam aspek-aspek kehidupan. Salah satunya dalam aspek moral. Kita yang biasanya bersopan santun, bertata krama dalam komunikasi secara langsung, verbal, kemudian dihadapkan dengan komunikasi yang secara tidak langsung atau daring melalui pesan, WhatsApp, atau yang lainnya. Sehingga tata krama atau moral, etika itu berbeda. Etika dari komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Kemudian termasuk juga mengenai kesenjangan sosial. Mengenai kesenjangan sosial, kita bisa melihat bagaimana pengaruh atau dampak dari teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat mayoritas akan menggunakan teknologi. Bahkan ketika satu orang saja atau suatu masyarakat tidak menggunakan teknologi akan dianggap gagap teknologi. Diharapkan bahwa teknologi bermanfaat banyak, namun kenyataannya dalam suatu kasus memperlihatkan dengan adanya teknologi suatu masyarakat semakin merenggang hubungannya antar sosial, antar masyarakat. Karena mereka lebih fokus pada penggunaan teknologi. Mereka lebih menikmati bagaimana teknologi sebagaimana adanya. Televisi, WhatsApp, gadget, atau yang lainnya. Semacam itu. Tapi bukan berarti kita harus memisahkan antara keduanya. Agama tanpa teknologi pun akan terperosok ke dalam jurang-jurang kemodernan, jurang-jurang keduniawian. Orang-orang yang beragama ketika tidak bisa menggunakan teknologi, mereka akan tergilas zaman. Mereka akan mudah dibodohi oleh teknologi yang sudah berkembang dengan pesat. Terlebih zaman sekarang yang mana teknologi begitu masif berkembang. Sehingga diharapkan bahwa penganut agama tidak bisa melepaskan aspek-aspek teknologi yang sedang berkembang. Begitu pula sebaliknya ketika teknologi berkembang tanpa adanya garis-garis agama. Ada kemungkinan bahwa terjadi banyak penyimpangan dalam teknologi, khususnya sains, yang mana agama diharapkan sebagai aturan atau paling tidak menjadi batasan dalam melakukan penelitian. Kita lihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari bom atom. Hal tersebut disebabkan karena teknologi digunakan tanpa landasan agama. Kesewenang-wenangan, etika, moral, dan nilai-nilai dalam agama dihilangkan, maka teknologi akan ekstrim berkembang, menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan.